Sah, program vaksinasi mandiri atau gotong royong mendapat lampu hijau dari pemerintah. Beletnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 yang diundangkan 25 Februari lalu. Harapan agar program vaksinasi berlangsung cepat atau lebih cepat lagi dan segera menciptakan kekebalan kelompok membubung tinggi. Setidaknya begitu di atas kertas. Namanya gotong royong, pengadaan vaksinnya tentu saja tidak dilakukan oleh pemerintah. Duitnya pun tidak berasal dari APBN, melainkan kantong pengusaha. Satu lagi, jenis vaksinnya bukan produksi Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. 4 vaksin ini sudah dialokasikan untuk vaksinasi reguler yang dilaksanakan pemerintah sejak 13 Januari. Jadi, tak boleh disentuh, apalagi diganggu. Vaksinasi gotong royong akan menggunakan vaksin produksi Sinopharm dan Moderna, dan Bio Farma kebagian tugas mendistribusikannya. Dan yang kedua, sengaja dibuat mereknya tidak boleh sama, supaya tidak terjadi saingan rebutan suplainya. Jadi dipastikan ini adalah suplai tambahan dari sumber-sumber produsen vaksin di seluruh dunia, di luar yang 4 yang sudah pemerintah sudah dapatkan. Saya percaya semua teman-teman swasta itu niatnya sosial. Vaksin itu bukan for business, ya. Ini adalah social activity. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin yang menggagas ide vaksinasi gotong royong kebanjiran pendaftar. Para anggotanya bersemangat. Di tahap pertama, ada sekitar 8.300 perusahaan mendaftarkan diri. Kadin juga membahas bersama pemerintah dan Bio Farma untuk nanti pelaksanaannya seperti apa mekanismenya, dan juga melibatkan perusahaan-perusahaan swasta baik untuk distribusi logistik maupun fasilitas kesehatan yang bisa disiapkan. Tapi mari kita cermati, sekali lagi mohon dicermati. Sasaran vaksinasi gotong royong sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan adalah karyawan, keluarga, dan individu terkait dalam keluarga. Pendanaannya ditanggung atau dibebankan kepada perusahaan. Jadi, perusahaan mesti berhitung, karena tidak setiap perusahaan memiliki kemampuan finansial. Anggota Kadin bersedia menanggung beban pendanaan untuk program vaksinasi gotong royong. Tapi Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, balik kanan. Mereka tidak siap dengan versi vaksinasi gotong royong yang diputuskan pemerintah. Mungkin karena tidak siap secara finansial. Cepat dan cepat. Mungkin penting untuk segera menciptakan kekebalan kelompok, tapi cepat dan selamat, serta bermanfaat untuk semua orang, lebih penting lagi untuk mengendalikan kasus COVID-19. Ingat, Bio Farma juga punya tugas mendistribusikan vaksin Sinovac dan vaksin lainnya dalam program vaksin pemerintah. Itu saja tugas besar bahkan raksasa, yang harus divaksinasi sekitar 181,5 juta orang. Sekarang saja tugas tadi belum sepenuhnya on the right track. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah mengeluh, vaksin COVID-19 datangnya dicicil. Apakah semua kelompok prioritas sudah mendapatkan haknya? Soal percepatan vaksinasi, kita setuju, sangat setuju. Tapi jangan sampai kekhawatiran epidemiolog Pandu Riono terjadi di lapangan. Bagaimanapun, vaksin tidak hanya wajib gratis, tapi lebih dari itu diperuntukkan bagi semua warga negara, terutama kelompok prioritas serta masyarakat yang paling berisiko. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri.